Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat makan siang sambil menikmati presentasi saya. Silakan ditayangkan bahan saya. Terima kasih. Saya kenapa mengambil topik ini karena tidak mungkin semua lulusan itu tertampung di dunia kerja. Jadi sebagian besar bahkan di Indonesia ini juga akhirnya berwira swasta. Next. Ya, saya dulu setelah lulus di industri pesawat terbang 20 tahun, kemudian di Research Institute BPPT 25 tahun, dan 17 tahun terakhir itu di pindah-pindah di beberapa universitas sampai ke Malaysia. Lanjut. Nah, ini yang kita mesti lihat. Ini kita semua udah boleh katakan majority yang ada di sini ini para pensiunan semua. Sekarang kita tinggal menggolongkan ya dari surveinya Life Insurance Marketing Research Association itu, apa kita termasuk 100% yang kaya? Sepertinya enggak. 4% mandiri, tanda tanya. 5% terpaksa harus tetap bekerja. Nah, itu boleh katakan yang majority di sini seperti itu, masih bekerja. Bangkrut, 12%. Saya kira kalau bangkrut udah nggak di sini dia, nggak duduk di sini. Meninggal, udah di kuburan ya tempatnya ya. Nah, yang 49% itu hidup bergantung pada anak. Nah, ini yang kita mesti hindari nih. Berarti ini kita tidak sukses sebetulnya kan? Bagaimana memberi, masa kita jangan sampai seperti dulu apa namanya prinsipnya adalah, nah kamu saya besarkan nanti kalau sudah saya tua kamu yang ngurus saya ya. Nah, tapi artinya kan kita menggantung orang lain. Walaupun itu anak sendiri ya. Next. Nah, ini dia berkaitan dengan tadi yang dari saya dengar dari Pak Cepi segala macam. Bagaimana kita nih disiplin nih mau bagus ya. Dari tingkat pendidikan aja 40% tuh SD ke bawah. Apakah pendidikan di keluarga, mohon maaf, menengah ke bawah itu apa sudah cukup baik gitu kan mengenai disiplin, sedangkan dia sendiri kurang terdidik. Nah, ini jadi homework buat kita semua nih dalam dunia pendidikan. Sampai hari ini belum pernah bergerak. Yang lulus SMP paling hanya 17%, SMA 17%. Jadi ini apa namanya jadi homework yang sangat berat buat kita. Kalau SMK itu 11% itu kebanyakan beberapa seperti di mana namanya di MM 2100 itu yayasan Jepang itu bikin sekolah SMK-nya itu adalah 70% praktek dan pendidikan attitude. Bagaimana diajarin sopan santun, tata krama, behavior. Yang mereka kadang mungkin di SD, di SMP-nya mereka kurang terdidik. Disitulah tempatnya mereka mendidik. Loh, lalu saya bilang skill sama knowledge-nya di mana? Ah, itu di tempat kerja, dimagangkan aja dia. Nanti tuh dia pasti update dan ikutin apa namanya dunia kerjanya seperti apa. Jadi 99% orang-orang itu bekerja di pabrik-pabrik Toyota yang ada di MM 2100 di Cikarang gitu ya. Nah, yang sekarang kita sedang bicarakan adalah diploma dan universitas, di mana UTP berperan besar di sini. Kita lihat bahwa ternyata di dalam studi S1 atau D3 itu sebetulnya D3 kita ini kurang banyak. Harusnya dia punya proporsinya jauh lebih besar daripada S1. Di sini jumlah persentasenya kan kelihatan jomplang betul. Nah, ini yang jadi homework buat kita, bahwa sekolah keahlian, vokasi dan dibarengi dengan sertifikasi ini yang kita sangat kekurangan. Termasuk di dalam dunia penerbangan ya. Next. Berikut ya. Nah, saya sekarang bicara mengenai topik entrepreneurship itu kewirausahaan itu yaitu merupakan satu sikap atau perilaku. Balikan tadi ada skill, knowledge, attitude, perilaku. Disiplin itu perilaku juga. Orang itu harus mempunyai satu visi yang kuat sampai dia ingin membuat his dream come true lah, atau her dream come true ya. Kita bisa lihat bahwa dalam pembelajaran itu
yang dibaca sama kita cuma 10% yang nempel di kepala. Yang didengar 10% juga. 80% itu dari pengalaman. Hands on, how to do it gitu kan. Bukan menghafalin. Jadi ya sama aja kita Pancasila dihafalin sama dipraktekkan, itu beda banget itu kan. Kita ngafalin terus itu tapi kita nggak ngerti gitu kan, ini bahaya itu kan. Dan yang lebih dipentingkan di dalam bekerja atau dalam meniti karir itu 80% itu ada emotional quotient-nya. IQ-nya hanya 20%. Jadi skill and knowledge itu hanya 20%, attitude itu 80%. Bagaimana sikap dia di dalam belajar dan dia bekerja. Itu yang kita mesti lihat bagaimana orang itu bisa sukses. Next. Berikutnya ya. Nah, ini saya ambil dari Dikbud ya. Di Dikbud juga dia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melihat tantangan SDM di pembangunan tuh. Daya saing kita dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand sudah paling tertinggal. Kalah kita. Yang prihatin lagi pengangguran sarjana 681.000. Ini artinya kita tuh didik orang S1 itu untuk jadi penganggur kan? Artinya tidak sesuai dengan dunia kerja. Jadi ada ketimpangan. Kalau lihat dari ketimpangan itu ada kelihatan di dalam balance-nya itu bahwa bagaimana pendidikan dan pekerjaan itu yang dididik tidak yang diperlukan. Yang diperlukan bukan pendidikan itu. Nah, ini yang kita harus isi gap yang ada ya. Berikut. Nah, saya pernah belajar entrepreneurship ini di Universitas Texas di Austin. Di sini kita lihat dengan tadi entrepreneurship itu ada suntikan teknologinya, atau tools, atau methods, atau cara sebetulnya. Bagaimana usaha itu berbasis teknologi. Itu sudah sangat relevan dengan industri 4.0 sekarang ini nih. Nah, ini merupakan satu strategi terobosan yang menyikapi masalah pengangguran intelektual yang sangat meningkat. Kita lihat bahwa 80% murid-murid sekolah di Amerika Serikat itu bermimpi untuk memiliki perusahaan sendiri. 20% itu mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkenal lah gitu ya. Tapi majority orang tuh ingin punya kebebasan dan pengen punya uang yang dia hasilkan dari diri sendiri. Dan kalau mereka tidak dibimbing dengan baik, 50% perusahaan itu biasanya bangkrut dalam waktu 5 tahun pertama ya. Kalau dari statistiknya itu 20% tutup, 20% survive atau bertahan, 26% berubah kepemilikan, dijual, 18% gagal. Ini kita bisa lihat di Indonesia kebanyakan juga 56 juta usaha menengah kecil tuh tidak berbasis teknologi, jadi masih tradisional sekali. Nah, dilihat dalam circle di dalam segitiga di kanan itu, electronic commerce itu sudah jadi satu keniscayaan yang harus kita ini kan ya, kita tapi harus melakukan satu inovasi atau kreativitas. Nah, tapi kita sering lupa tuh, kamu harus inovatif dong, kamu kreatif dong. Kita lupa satu, do you have a capital? Do you have access to the capital? Nah, ini yang di kita ini banyak startup companies itu tidak ada fundernya, ya tidak ada fundernya karena biasanya selalu kamu harus sudah 3 tahun dulu ini segala macam. Nah, ini udah mati duluan perusahaannya ya. Nah, ini yang kalau di Amerika Serikat yang saya pelajari waktu itu capital itu didapatkan dari kamar dagang, Chambers of Commerce, dia urunan, dia ciptakan satu tempat inkubator teknologi atau segala macam, itu dia melihat mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak SMK yang punya ide yang bisa menjadi vendornya mereka, karena itu menjadi satu hal yang artinya dengan dana CSR atau apa segala macam mereka bisa lebih kompetitif. Dan artinya apa? Mereka juga pengguna juga barangkali kan. Nah, di sini juga banyak yang mendengarkan melalui YouTube itu saya undang juga
siswa-siswa dari SMK Pradita Digantara kelas 1 dan kelas 2. Kalau kelas 3 sudah lulus semua barangkali, tapi ini menjadikan bahwa tidak semuanya selesai S1 itu bisa langsung kerja either ke Garuda atau jadi pegawai negeri atau segala macam, atau di BUMN. Barangkali ada juga bidang-bidang yang artinya tidak digeluti oleh pemerintah, tapi bisa vendor-vendor kecil swasta yang tadi disinggung oleh Pak Budi Mulyawan juga, bahwa itu kesempatannya begitu ada ekosistem besar di Digantara itu sebetulnya begitu banyak vendor yang bisa dikembangkan sendiri di Indonesia. Berikut. Nah, disrupsi teknologi itu memang sudah hadir sekarang, bukan akan lagi ya. Dan prinsipnya adalah semua menggunakan teknologi. Makanya di Universitas Tunas Pembangunan itu tidak hanya aeronautical engineering, ada mechanical engineering, ada electrical engineering sama ICT. Karena kalau kita bicara drone aja salah satu, they have to communicate kan antara pesawat di udara sama yang di darat, harus ada alat komunikasi, lalu harus ada alat kontrol sistem. Nah, elektro di situ sama ICT sebetulnya sangat syarat dan berperan di dalam dunia aviasi ini. Jadi nggak bisa ditinggalkan itu avionik, apalagi kalau bicara pesawat-pesawat tempur itu mungkin 40% itu isinya avionik, itu elektronik dan ICT lah sebenarnya ya. Berikut. Nah, ini kita bisa lihat yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya inisiatif Pak Anton, dari 5 menit lagi Pak Anton. Ya, terima kasih Mbak Ibu Yuli. Bahwa UTP committed untuk membuat prodi-prodi yang link sama industri. Jadi dijadikan industrial laboratory daripada murid-murid siswa-siswa yang di situ. Memang approach-nya adalah multidisciplinary, karena kalau kita bicara drone misalnya ya, saya ambil satu contoh kargo drone ini, itu sudah jelas tidak hanya bidang-bidang mechanical, tapi juga electrical atau avionik segala macam, kemudian ICT ya, telecommunication ada di situ. Dan yang saya lihat, kenapa kok kita bikin satu startup kargo drone di sini? Karena kebetulan di Madiun itu sampai saat ini ada 40 orang Cina yang mentraining AURI membeli kombatan drone sebanyak 6 buah. Nilainya $110 juta. Unbelievable. Mahal sekali, kalah lah yang namanya N219. Saya bilang, seberapa canggihnya sih itu ya, saya bilang gitu kan. Lalu saya ketemu dengan bekas atasé pertahanan, itu orang Marsikal Air Force juga Pak, Marsikal Brigjen. Itu dia yang ngurus sama, karena dia bekas atasan, dia ngurus kerjasamanya dengan AURI. Nah, saya bilang, kenapa kita tidak di Solo juga buat satu bengkel untuk maintenance untuk drone tersebut? Tapi kita nggak akan bikin military lah, kita bilang gitu. Kita kalau military kita mesti bekerja sama AURI ya. Tapi mungkin bisa dikembangkan sama-sama nanti kalau ilmunya kita sudah dapat. Kita dari maintenance-nya dulu lah, kita lihat dari hulu ke hilirnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya satu peluang sebetulnya untuk anak-anak muda SMK yang ingin masuk ke UTP itu, dia bisa mencoba merangkaikan jadi masa depannya sendiri sebetulnya. Dia tidak harus big companies, bisa home industry saja sebetulnya itu. Tapi seperti Pak Budi Mulyawan bilang itu kan, satu parts itu bisa mensupport berapa banyak produk drone yang bisa dibuat. Jadi bisa dipakai untuk military, bisa dipikirin untuk cargo drone, bisa juga dipakai untuk sprayer drone, untuk pemupukan segala macam. Ini sebetulnya di Solo pun juga kita bisa bekerja sama dengan ATMI ya sebetulnya, Akademi Teknik tuh, Mesin Indonesia yang situ cukup terkenal juga, artinya untuk spare part juga mereka bisa bantu buat barangkali kan. Jadi ini sebetulnya satu peluang yang tidak boleh dilewatkan. Next. Berikutnya ya.
Nah, ini bagaimana akhirnya semua itu yang hardware itu dikemas, buntutnya ada soft skill-nya itu. Do we have leadership, kepemimpinan, dan kita bisa nggak bekerja dalam satu tim? Ini yang kita mesti ada dua hal itu, di mana komunikasi yang harus dibangun ya, terutama dalam bidang aviasi itu komunikasinya bahasa Inggris, udah nggak ada tawar-menawar itu. Nah, kita kalau lihat pendidikan kita masih SD 40%, berarti yang bisa bahasa Inggris kan lebih sedikit. Kita kalah banyak sama Filipina yang dari SD-nya sudah bahasa Inggris semua ya. Itu tantangan juga buat kita nih, Bapak-bapak dan Ibu. Berikut. Nah, ini top 10 skill di 2025. Kalau mereka masuk sekarang, kita harus selipkan satu bidang hal-hal seperti analytical thinking ya, kemudian cognitive learning segala macam, communication segala macam, technology design dan engineering. Ini mesti ada kita bisa mengajarkan pada putra-putri kita. Next. Terakhir kesimpulan saya kira nih. Ya. Jadi memang masa tua kita itu sebenarnya ditentukan oleh masa muda kita. Panen yang terbaik adalah menentukan bibit yang terbaik dengan proses pemupukan yang benar. Kita nih dunia pendidikan ya memberikan satu proses pemupukan yang benar apa enggak gitu kan. Dan bila pada masa tua kita mau mandiri, maka masa mudanya kita harus punya modal sikap ini, attitude, keterampilan, skill, dan pengetahuan. Saya selalu dibalik, bukan KSA lagi, bukan knowledge, skill, attitude, tidak. Attitude, skill, knowledge, ya. Karena ngajarin orang ngantri itu lebih penting daripada ngajarin matematik, gitu kan ya. Jadi diharapkan juga manusia kita itu bisa memiliki integritas dan profesional di dalam memberikan hasil yang terbaik yang dicapai. Saya kira begitu, Bu Yuli, presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya boleh rangkum sedikit, adalah bahwa 10% yang diterima oleh kita adalah 10% baca, 10% dari dengar, dan 80% itu adalah pengalaman. Dan daya saing dan manusia Indonesia saat ini mungkin masih sangat rendah karena banyaknya S1 yang masih menganggur. Dan hal ini adalah karena salahnya atau kurang tepatnya pendidikan yang dilalui oleh mahasiswa tersebut. Sehingga entrepreneurship di sini menjadi salah satu tools bagaimana usaha dapat bersaing di dalam teknologi. Jadi kalau sesuai dengan survei yang tadi dibacakan Pak Anton, adalah 80% kebebasan manusia di Amerika menginginkan kebebasan berusaha dan menghasilkan uang, sedangkan 20% hanya mungkin karyawan. Tapi dari berusaha tersebut 20% tutup, 20% survive, 25% beralih ke kepentingan, 15% gagal. Hal ini terjadi kenapa? Karena kurangnya akses kepada kapital. Dan di dalam ekosistem kedirgantaraan, hal ini kita bisa menciptakan technopreneurship karena kita menciptakan ekosistem yang besar dan terintegrasi. Dan dengan adanya disrupsi teknologi, program studi harus juga terhubung dengan industri dan teknologi yang terkini. Dan tidak lupa soft skill tetap harus menjadi salah satu yang penting. Karena masa tua ditentukan oleh masa muda dan hasil ditentukan dari bibit yang baik dan proses pemupukan yang benar. Jadi menghasilkan integrasi dan profesionalisme di dunia kedirgantaraan. Mangga saya buka pertanyaan kepada para peserta. Maaf sebentar saya belum melihat ada yang raise hand karena posisi saya masih belum galeri. Budi sama Rowin. Oke, ada ini Pak Good Friend. Pak Good Friend siapa ini namanya saya tidak melihat. Pak Rowin. Oke. Pak Budi. Oke, Pak Budi, Pak Rowin sama ya, ada 3. Silakan. Ini mesin semua nih. Pak Goodfred dari Pak Rowin dengan Pak Budi, silakan. Dari panitia bisa dibuka mic-nya. Mungkin Pak Anton yang menentukan siapa yang duluan, Pak. Ya, yang paling muda tuh Pak Gottfried dulu kan, belum kedengeran. Ya, Pak Gottfried belum duluan. Pak Gottfried, Pak Rowin, lalu baru Pak Budi Mulyawan. Baik, terima kasih. Salam sehat Pak Anton. Alhamdulillah. Saya dari seluruh rangkuman ini 4
4 presenter ini, ada satu yang menggelitik saya mengenai kolaborasi tadi ya. Di UTP dan juga di perguruan tinggi lainnya yang pernah saya buka vokasinya melalui AMTO, ya mau tidak mau vokasi di kita itu ya wadahnya harus melalui AMTO. Jadi ada 2 regulator yang dihadapi oleh kita, yaitu Kemendikti dan Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Di mana regulasinya yang dikti itu lebih fleksibel karena diberi kebebasan untuk kurikulum. Sementara yang di Perhubungan ini yang sering jadi ganjelan. Sebagai contoh, saya mau memasukkan mengenai energi terbarukan karena tadi yang dikatakan mengenai elektrik motor untuk propulsion itu kalau saya tambah ingin supaya lulusannya nanti mengerti tentang motor listrik, maka kurikulumnya harus saya masukkan juga di situ ya, paling nggak sebagai pengetahuan awal. Tetapi untuk di regulasinya perhubungan, kalau kita lihat CSR 65147 itu mengunci, bahkan sampai kurikulum itu dikunci di situ. Maksud saya di 147 dan 65 itu ya. Sehingga tidak ada kebebasan. Kalau diikuti saja semua kurikulum yang dimuat di CSR itu, jumlah SKS-nya sudah habis, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Jadi dipatok situ. Jadi saya minta juga dari yang berwenang di perhubungan sekarang, saya mantan, udah nggak punya wewenang gitu. Mungkin Pak Budi tahu itu. Nah ini yang harusnya bikinlah aturan yang memberi kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulumnya agar bisa mengikuti perkembangan teknologi, jangan dikunci. Itu saja mungkin pesan bukan pesan, komen dari saya. Karena seperti yang di Pak Rowin tadi sampaikan ya, bagaimana kita mau nambah lagi SKS lah, katakan di situ, untuk pemasukan tadi mengenai electric motor propulsion sistemnya. Yang kunci itu dari CSR-nya itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan mungkin Pak Rowin selanjutnya sebelum ke Pak Budi. Terima kasih, Bu Yuli. Pak Anton, salam sehat selalu. Ini topiknya bagus sekali, Pak. Komentar saya pertama, masa muda menentukan masa tua. Betul, Pak. Apalagi yang bandel-bandel, yang jahil-jahil. Sampai sekarang tuh otaknya jalan terus. Kalau yang nggak bandel, yang manis, duduk diem, pasti nurut aja, Pak. Apa kata orang kita, yang bandel-bandel, yang usil-usil nih, pasti mikir nih. Nah, salah satunya Pak, saya menambahkan topik bagus yang tadi disampaikan Pak Anton, juga bisa memperkuat UTP sepertinya. Teknopreneur itu kombinasi teknologi dan entrepreneur. Teknologi ini membutuhkan biaya, effort, waktu yang cukup banyak Pak untuk mengembangkannya gitu. Sedangkan entrepreneur biasanya modalnya pas-pasan, Pak. Cuman modal niat, jahil, usil, gitu ya, kepintaran gitu. Modalnya nggak banyak gitu. Jadi saya pernah menyampaikan ke Pak Tresna waktu itu, ada satu kunjungan penandatanganan kerjasama. Nggak ada salahnya kalau UTP juga menggunakan filosofi Red Ocean, Blue Ocean, di mana teknopreneur ini akan lebih mudah berkembang dan survive kalau mengarungi Blue Ocean. Jadi
ini mohon maaf saya mesti koreksi, saya bukannya ngotot mau mendesakkan electric propulsion ya buat penerbangan ya, tapi ini sangat menggelitik saya. Kenapa? Karena electric propulsion itu teknologinya jauh lebih terjangkau ketimbang yang fossil fuel propulsion gitu. Ya, dari segi metalurgi sangat sederhana gitu. Kombinasi penguasaan teknologi kita di teknik mesin dan teknik elektro di Indonesia sudah lumayan. Tinggal kita menggandeng nih, mau kita kembangkan sendiri atau kerjasama dengan negara lain yang sudah punya industri motor listrik yang sangat kuat. Tapi buat saya mestinya nggak terlalu sulit kita mengembangkan industri motor listrik sendiri. Dan bukan hanya untuk penerbangan, kalau kita kuat di industri propulsi listrik ini, motor listrik, drone bisa kita terapkan, pesawat-pesawat kecil ringan yang banyak dibutuhkan di Indonesia bisa diterapkan, bahkan semua alat transportasi lain bisa kita manfaatkan sebagai peluang pasar, Pak. Negara kita pasarnya besar gitu, jadi untuk motor listrik akan jadi blue ocean. Jadi mohon, kalau saya pernah juga menyarankan ke UTP waktu itu, betul kata Pak Anton, coba perkuat di D3-nya, coba perkuat di avionics alias kontrol sistem untuk listrik, baik D3 maupun S1, rasanya nggak salah Pak, itu masih valid sampai sekarang saran-saran saya itu, dan saya lihat kan dalam paparan yang disampaikan Pak Tresna arahnya ke situ. Saya sangat mendukung topik teknopreneur ini untuk penerbangan, dan rasanya bukan hanya komunitas sipil bisa memanfaatkan kemajuan kita, keunggulan di sini, tapi juga militer. Demikian masukan saya, mohon berkenan menanggapi Pak Anton dan yang lain. Terima kasih Pak Rowin. Pak Budi silakan sebelum dijawab oleh Pak Anton. Terima kasih moderator Mbak Juli. Ini Prof Anton itu teman seangkatan, nomornya juga deketan, tanggal lahirnya juga deketan. Ya. Mungkin tua saya lebih beberapa hari gitu. Ya kalau saya belum muda seangkatan. Bandelnya sama. Nah, bandelnya sama cocok ya. Cocok untuk kolaborasi. Jadi tapi yang dapat nilai aerodinamika dari Pak Said yang dapat A cuman kita berdua. Karena duduknya sebelahan. Nggak tahu siapa nyontek siapa. Jadi ini nostalgia lama. Kita mempunyai kenangan bagaimana sama-sama merintis penerbangan gitu di Indonesia. Pak Anton ini ahlinya aerodinamika, eksperimental laboratorium luar biasa. Jadi saya ingin sharing saja, tadi diminta kolaborasi dan multidisiplin approach ini penting sekali. Sekarang ini tidak ada lagi yang linearism, itu sudah nggak ada, itu konyol sekali linearism itu. Mesin-mesin sendiri, elektro sendiri, itu nggak ada di dunia nyata, itu yang linear itu nggak ada. Jadi kita sekarang harus open-minded, dan semua bisa. Tadi kita sampaikan bahwa drone ini sangat terbuka sekali. Jangan lagi kita senang menjadi follower saja. Saatnya kita sebagai pionir. Dan itu memungkinkan. Dengan teknologi drone dengan berbagai ukuran dari yang mini sampai yang besar maksi, drone itu memungkinkan sekali. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah kolaborasi antara IT, elektro, mesin, dan yang lainnya. Kita bisa dengan startup bisa mengembangkan drone yang kecil atau drone multiguna, dan yang semuanya adalah electrical motor. Dan kalau electric motor kita juga nanti kembali kepada energy storage. Kita harus kuasai baterai, kita harus kuasai kapasitor, kita harus kuasai. Misalnya tetangga UPT ini, UTP ya, UTP yang di Solo itu kan mengembangkan baterai ion lithium, dapat dana dari Pertamina. Nah, kalau tetangganya sudah bikin, masa sebelahnya nggak kebagian kan gitu. Jadi
Tapi apakah kita hanya puas dengan ion lithium? Kita punya kemungkinan-kemungkinan lain, banyak sekali yang bisa dikembangkan. Dan yang sekarang lagi ramai dibicarakan adalah berbasis thorium. Ini kita punya banyak thorium, kita punya banyak manfaatnya, dan itu bisa ditemui thorium di bebas, keadaan bebas, itu di monasit. Itu limbahnya boksit, limbahnya timah. Dulu diekspor dengan harga murah di Bangka Belitung. Dan sekarang sudah ketahuan di situ ada, selain ada thoriumnya, juga ada tanah jarang. Nah, sehingga sekarang di stop, nggak diekspor lagi. Demikian juga di Freeport sana. Selain ada tembaga, ada emas, ada uranium, dekatnya pasti ada thorium. Sehingga ini merupakan opportunity untuk kita mengembangkan bersama-sama teknologi thorium. Dan bisa dilakukan. Karena thorium itu sebenarnya sudah dikenal kita secara bebas, yaitu waktu kita memakai Petromax. Bohlamnya itu mengandung thorium. Sehingga bisa kita pakai untuk percobaan-percobaan terbatas, masih bisa itu bolanya, bola lampunya itu. Nah, untuk yang lebih serius kita harus mengekstrak. Saya pernah ketemu dengan tim dari Batan di UGM itu, dia bisa mengekstrak sampai 250 gram thorium. Jadi dalam kondisi stabil bisa. Oleh karena itu, ini hanya undangan kolaborasi saja. Mudah-mudahan UTP dengan kami di Pancasila itu semangatnya sama. Kita sudah bosan jadi follower terus, nah sekali-sekali jadi pionir. Kami juga mengembangkan biomaterial itu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Dan kuncinya selain tadi energy storage, microelectronics, juga micromechanics. Nah, syukur-syukur bisa dikembangkan, dan kita bisa mengembangkan juga biomaterial. Nah, satu hal lagi yang paling urgent, bisakah kita mengadaptasikan front glass cockpit technology di pesawat Airbus misalnya ke drone kita, ke motor kita. Kalau kita menguasai itu dengan tentunya harus menguasai codingnya. Ini kuncinya di codingnya ini, bukan hanya IT, bukan hanya artificial intelligence, tapi codingnya harus menguasai. Dan saya kenal alumni dari kami juga punya keahlian itu. Ini bisa menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan drone yang bisa dikendalikan dan otonomus. Ini barangkali ke depan kemungkinan ini bisa membuka peluang bagi kita. Dan sumber pendanaannya, kita belajar kemarin, kita diskusi dengan Mas Agung itu tentang roadmap Dirgantara. Itu kita bisa belajar dari teman-teman kita yang mengembangkan komodo. Itu komodo itu mereka kembangkan sendiri, sekarang sudah mulai bergerak dan menggeliat dan sudah mulai dipasarkan dan sukses. Nah, Mas Agung itu juga bisa mengikuti itu, tapi kita harus membuktikan bahwa kita mempunyai kemampuan yang bisa mengandung komersialisasi, sehingga investor juga tertarik. Sudah nggak zamannya lagi kita harus menyusu pada pemerintah. Apa yang dilakukan oleh misalnya Lion Air dan PT KAI yang tadi disinggung Pak Cepi, Obama berterima kasih kepada Lion Air karena kontrak dengan Boeing ratusan pesawat, KAI juga kontrak dengan GE Electric, GE Transport, itu lebih dari 300 lokomotif. Itu menggerakkan ekonomi Amerika. Nah, mudah-mudahan kita pun juga punya peluang untuk mengembangkan drone ini. Terima kasih. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih. Pertama, masukan dari Pak Gottfried saya kira bagus sekali. Dan memang tadi nggak dikomentari Pak Budi Mulyawan, memang AMTO Lupa. AMTO, masalah AMTO itu. Ya. Ya karena itu sampean yang buat AMTO itu. Kenapa kaku begitu katanya kan? Memang harus begitu kan? Karena berkaitan dengan keselamatan orang itu masalahnya. Jadi tidak ada ekstrakurikuler yang bisa diadopsi di situ. Jadi makanya UTP itu selain D3 AMTO juga, dia untuk aviasi itu juga dia buat D4 sebetulnya.
kita juga mau buat itu agar anak-anak itu tidak hanya AMTO oriented saja, tapi ada juga yang non AMTO lah. Jadi tidak mungkin semuanya kerja di airline menjadi ahli A1 atau A4 gitu ya. Dan kemudian yang dari Pak Rowin ini junior saya yang dikirim ke Belanda nih, jadi hidup susahnya di Belanda saya tahu lah gitu. Tapi karena susah jadi dia banyak belajar tuh kan saya lihat. Jadi banyak multitasking lah gitu kan, mikir bagaimana Indonesia ke depan gitu kan. Nggak hanya dunia maintenance saja, barangkali alumni yang mendalami dunia maintenance mungkin cuma Rowin di barangkali ini, yang nggak tahu yang belakang-belakang ini ya. Jadi nggak banyak gitu, dan mohon maaf di ITB juga yang betul-betul ahlinya, dosennya nggak ada yang maintenance tuh ngerti betul, hanya tahu teori aja kan. Nah, sedangkan di dalam dunia praktis itu kita perlu sekali experience. Saya tadi bilang itu kan, 10% sekarang bisa baca, 10% bisa dengar. Tinggal browsing di YouTube, udah dapat bahan kuliahnya segala macam. But how? The experience you cannot get that. You have to do it. Where? Nah, itu yang mesti kita ini kan. Saya sepakat itu juga bukan hanya tugas UTP saja, ya Universitas Pancasila juga, semua pendidikan lah, kayak kita minta harus bisa mencoba mengkombinasikan semua itu. Nah, yang dari pertanyaannya masukannya Mas Budi itu betul tuh, memang betul kita mulai yang kecil tapi spesifik, jadi unik, membuat satu startup yang artinya bisa dipakai untuk beberapa, misalnya ada parts yang bisa dipakai buat di otomotif, part elektrik, jadi juga pakai buat drone ya. Saya kebetulan menjadi reviewernya di Ristek BRIN itu masalah electric vehicle. Waktu itu proposalnya ada dari ITS, ada dari UNS, dari ITB, dari UI. Semua mau bikin electric vehicle. Saya bilang ini nggak efisien. Kalau kalian bergabung jadi satu, udah. Lalu kita pilih UNS sebagai lead ininya. Di motor traksinya ITB, di transmisinya electrical, kita bagi-bagilah pekerjaannya begitu ya. Akhirnya dengan dana yang ada itu mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi dana itu tidak wasting ya, salah satunya itu. Nah, kerjasama itu perlu. Jadi ITB juga nggak jadi besar kepala karena UNS yang ditunjuk sebagai ininya, sebagai koordinatornya ya. Kemudian setelah itu saya juga jadi reviewer dari Male drone. Kok sudah habis 25 miliar kok nggak jalan-jalan nih, nggak terbang-terbang nih. Nah, rupanya yang desain itu organisasinya BPPT, yang manufacturing IPTN. Lalu pas mau di manufacturing, oh yang didesain sama kamu ini nggak bisa dibuat. Akhirnya dia buat apa yang bisa dia buat. Tapi ternyata nggak bisa terbang. Kenapa? Kenapa engine-nya electric vehicle-nya nggak masuk gitu. Udahlah selesai itu. Terus kayak gitu, siapa yang in charge control system ini segala macam? Oh itu LAN Pak, begitu kan? Nggak ada lead integrator, lead koordinatornya tuh nggak ada sama sekali. Jadi sama-sama kerja, bukan kerjasama kalau yang saya lihat tuh. Orang Indonesia pinter bener, sama-sama kerja ya, semua sama-sama kerja, menghasilkan sesuatu tapi nggak bisa dipakai semuanya gitu kan? Jadi pusing lah. Sudah di akhir itu saya baru dikasih menjadi reviewernya itu sudah di akhir. Waktu menseleksi mereka itu saya nggak ikut. Begitu nggak bisa jalan, lalu Ristek undang saya. Ini gimana nih Pak Anton, udah habis 25 miliar nggak bisa terbang nih. Setelah diselidiki, ya semua punya frame berpikirnya masing-masing. Semua merasa pintar, tapi akhirnya ya mubazir semua. Nah ini yang nggak tahu nih sekarang mau diapakan. Masih di dalam pembicaraan akan digimanakan nih sebetulnya. Jadi kalau kita lihat, saya bilang mestinya kerjasama dengan pihak luar yang sudah punya pengalaman ya. Saya kira electric airplane itu Israel juga mengembangkan ya, tapi kan kita nggak ada kerjasama sama mereka. Kemudian drone juga banyak yang sudah mengembangkan. Turki misalnya kan, itu bisa gandeng. Denmark waktu itu mau ngasih hibah, tapi kalau saya bawa orang asing masuk, wah Pak itu kan teknologinya dari luar Pak. Loh kita kan belajar, saya bilang. Kayak kita bisa bikin, nah ternyata betul-betul nggak bisa bikin tuh Pak, karena
sikap apa namanya, sikap serba tahunya ini yang membuat kita jadi bodoh sebetulnya gitu ya. Nah, ini yang sebagai jadi pembelajaran buat kita semua. Dana yang sudah dikucurkan sudah habis, tapi barang tidak bisa terbang sesuai dengan harapannya Pak Jokowi kan. Itu mesti drone kombatan bisa terbang Oktober. Ya, tapi ya sampai sekarang belum ada tanda-tanda bisa terbang ini. Nah, ini yang jadi sebetulnya kita banyak tantangan yang masih kita mesti kerjakan nih Pak Rowin, Mas Budi sama Pak Gottfried, bahwa generasi muda yang kita ajarkan itu juga merasa bahwa mereka sudah cukup experience. Ini yang menjadi kemunduran buat kita sebetulnya. Nah, saya juga sampaikan ke Pak Menristek dengan Kepala BRIN juga waktu itu, Pak, ini kita yang tua-tua ini sudah the last Mohicans nih. Experience kita ini mau ditransfer ke siapa kalau kita bawa mati begitu kan nggak ada gunanya gitu kan. Nah, ini yang saatnya kita untuk bisa sama-sama membimbing yang lebih muda itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari kita secara ekosistem dan seluruhnya di dalam bidang penerbangan. Saya kira begitu, Bu Yuli, tanggapan saya. Terima kasih. Semoga Pak. yang muda mau dibimbing Pak Anton. Kecuali yang udah kumisan putih gitu. Oke, sepertinya kita akan langsung lanjut ke materi terakhir karena Pak Toto juga sudah tidak sabar. Jadi saya coba rekap sedikit ya Pak Toto ya sebentar. Ya, jadi di sini yang menjadi highlight adalah bahwa aturan untuk lembaga pendidikan di dalam penerbangan diberikan sedikit kebebasan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi, tapi tetap harus memperhatikan safety penerbangan serta disesuaikan dengan industri penerbangan yang akan dimasukinya. Dan technopreneur di sini menjadi satu hal yang unik karena teknologi membutuhkan effort yang tinggi dan biaya yang tinggi, sedangkan entrepreneur cukup menggunakan persistensi yang kuat dan insting yang baik. Sehingga menguasai suatu current teknologi dengan entrepreneurship menjadikan kita... Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.